Iya, jadi makanya putus kembali ke kampung. Ingat, Batubara belum punya oleh-oleh khasnya dan khusus untuk oleh-olehnya belum ada. Jadi kami memulai itu untuk memberanikan diri. Oh, karena kami kan sebagai perantau. Perantau kami itu dulu, kalau balik ke tempat merantau lagi, pasti yang dicari itu dangai. Dangai itu cuman waktu itu belum ada yang model konsepnya seperti oleh-oleh, ada kemasannya apa segala macam. Jadi bahan dasar dari kue dangai itu kan kelapa. Batubara ini kan termasuk salah satu dari penghasil kelapa terbesar di Sumatera Utara ini. Batubara adalah kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang terbentuk dari hasil pemekaran Kabupaten Asahan pada tahun 2007 dan beribu kota di 50. Wilayahnya sebagian besar berada di daratan Pulau Sumatera, wilayah pesisir Selat Malaka, dan sebagian kecil berada di Pulau Pandang dan Salahnama. Batubara semakin dikenal sebagai daerah tujuan wisata yang layak dikunjungi. Pada bulan Juni 2025, Kabupaten Batubara menjadi tempat bersandar kapal pesiar internasional, tepatnya di dermaga Kuala Tanjung dengan membawa lebih dari 2.000 wisatawan dari negara Asia, Eropa, Rusia, dan Amerika Serikat. Kabupaten Batubara dihuni oleh beberapa kelompok etnis, seperti Melayu, Jawa, Minang, Mandailing, dan Batak Toba. Daerah yang semakin banyak dikunjungi wisatawan adalah Pulau Pandang dan Salahnama yang terletak di Selat Malaka. Dari Pelabuhan Tanjung Tiram, wisatawan dapat menggunakan kapal nelayan untuk sampai di Pulau Pandang dengan waktu tempuh sekira 1,5 hingga 2 jam. Pulau Pandang memiliki luas sekira 16 hektar. Keindahan pantai, berpasir putih, dan laut dangkal nan jernih di sekeliling pulau. Sejalan dengan pariwisatanya, usaha oleh-oleh khas Batubara pun berkembang. Seperti yang dilakoni Haris Chandra, putra daerah Melayu Batubara yang mengangkat kue legendaris Melayu menjadi buah tangan ikonik Kabupaten Batubara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Haris Chandra. Saya selaku owner dari Dangai 56 oleh-oleh khas Batubara. Usaha Dangai 56 ini dibuka awalnya ya. Awalnya itu tahun 2018 pertengahan lah itu. 2018 pertengahan. Saat itu kami baru pulang dari Batam. Saya memutuskan untuk balik kampung, untuk ke kampung halaman ya kan. Jadi pikirlah untuk membuat kue Dangai 56 ini. Jadi 2018 awal kita coba-coba buat kuenya, belajar dulu dibuat di sini, terus posting ke media sosial ya kan, media sosial, baru alhamdulillah sambutan masyarakat cukup antusias gitu, karena belum adanya oleh-oleh di Batubara ini. Oleh-oleh Batubara ini yang khusus belum ada, tapi kalau kuenya di mana-mana ada mungkin ya kan. Kalau tantangannya itu ya awal 2019 itu kan masuk Covid. Jadi ketika kita baru memulai, tiba-tiba Covid, jadi rasanya semangat itu mulai kendor gitu ya kan. Tapi alhamdulillah berkat dukungan dari kawan-kawan, keluarga, jadi setelah Covid kita mulai bangkit lagi. Ya, merantau, waktu itu di Batam saya tuh bekerja di sebuah hotel lah ya kan. Sebuah hotel.
bekerja di sana selama hampir 10 tahunan gitu. Jadi mengingat orang tua itu sudah tua di sini tinggal sendirian, orang tua saya termasuk juga orang tua istri, jadi kami memutuskan untuk balik kampung lah. Jadi balik kampung memikirkan kalau masih bekerja sama orang mungkin udah enggak lagi gitu kan. Jadi mikirkan bagus kita buat usaha saja gitu dulu. Ya, jadi makanya putus kembali kampung. Ingat batubara belum punya oleh-oleh khasnya dan khusus untuk oleh-olehnya belum ada. Jadi kami memulai itu untuk memberanikan diri. Kue dangai bukan hanya sekedar kudapan khas Melayu, tapi juga memiliki makna simbolis dalam budaya Melayu. Nama dangai sendiri berarti makanan yang dibuat dengan hati-hati dan penuh kasih sayang. Kue dangai legendaris ini melambangkan kebersamaan, kehangatan, dan rasa syukur. Karena kami kan sebagai perantau kami itu dulu kalau balik ke tempat merantau lagi pasti yang dicari itu dangai itu, cuman waktu itu belum ada yang model konsepnya seperti oleh-oleh, ada kemasannya apa segala macam. Jadi bahan dasar dari kue dangai itu kan kelapa. Batubara ini kan termasuk salah satu dari penghasil kelapa terbesar di Sumatera Utara ini. Ya, itu mungkin bagi mereka yang belum nanya lah gitu ya kan. Pasti dia pikir 5 dan 6 aja gitu. Padahal kami buat 5-6 itu singkatan dari Limo Laras dan Simpang Sianam. Limo Laras Simpang Sianam itu berasal dari kampung saya Limo Laras dan kampung istri ini Simpang Sianam. Jadi kan banyak tuh orang kalau membuat nama merek usaha nama anak. Itu atau singkatan nama mereka sendiri. Kami kalau buat nama anak mungkin agak-agak ini. Jadi kalau buat nama anak, misalnya si A, nanti kalau di anak si B lain, nanti balik kasihan pula anaknya nomor 2 gitu. Jadi itulah kisahnya 5-6 itu. Kue dangai ini memang dari dulunya, katakanlah dari jejak zaman kerajaan dulu, yang saya dengarlah dari nenek-nenek saya dulu, memang kue ini kan kue-kue yang gampang-gampang susah. Dulu kan kalau orang-orang tua dulu, kalau sore-sore hari ada kelapa jatuh ataupun ada sisa kelapa dari hasil panen, dia harus buat kue gitu kan. Apa kue yang gampang ini gitu kan? Ada gula, ada tepung, udahlah diaduk lah sama dia kan, dipanggang gitu. Udah itu kalau filosofi tersendirinya itu. Tapi kalau nama dangai ini sampai sekarang tuh masih diinikan orang karena membuat ini lama. Membuat dangai ini 1 jam proses pemanggangannya. Itu kalau open yang sekarang, tapi kalau open yang pakai daya yang itu dulu 2 jam. Kue dangai sebenarnya dibuat dari bahan sederhana, seperti kelapa, tepung ketan putih atau terigu, gula pasir dan gula merah, serta sedikit garam. Kue ini menunjukkan jati diri orang Melayu yang dahulu kala kebanyakan bermukim di tepi pantai dengan kelapa sebagai komoditas utama yang ditanam di daerah pantai. Ya selain alasan profit untuk inilah kan, kita juga bertanggung jawab untuk melestarikan kue masakan khas daerah. Selama hari ini yang melestarikan pantun udah ada bidangnya tersendiri. Ataupun tarian udah ada bidang tersendiri dan lagu-lagu juga ada. Tapi yang kuliner ini memang kue itu memang udah ada dari dulu sampai sekarang ada. Cuman kita mau kenalkan lebih kenal di luar lagi gitu kan, di tempat-tempat lain ataupun di mancanegara bahkan ya kan. Jadi kita buatlah makanya kue dangai ini yang bagus nih untuk di ini kan. Filosofi untuk melestarikan selain kue-kue lain. Terus kue dangai ini dia lebih tahan lama. Kalau kue-kue yang lain macam bingka, macam lempeng toga ataupun karas-karas mungkin udah ada. Itu daya tahannya paling 3 hari. Itu pun belum tentu lah, 1 hari tergantung masaknya lah. Kalau dangai ini kita bisa tahan 1 mingguan itu. Akan lebih kalau tempat simpanannya bagus. Sebagai putra daerah Melayu Batubara, Haris terpanggil jiwanya untuk melestarikan budaya Melayu lewat usaha dangai 5-6-nya. Ia pun menyempatkan diri untuk membuat buku tentang sejarah budaya Melayu Batubara. Ya, di
Di awal-awal, katakanlah saya awal baru balik ke sini dari 2018 awal saya baru balik ke batubara dari Batam. Jadi saya sudah ini karena banyak nilai-nilai dari Melayu batubara itu udah mulai hilang, terutama dari pakaian, terus dari inilah ciri khasnya pakaian tanjak gitu kan, makanannya pantun itu udah mulai hilang. Jadi kami merasa terpanggil lah. Ada beberapa orang dari kami itu berinisiatif lah. Ada yang di bidang pakaian, ada yang di bidang pantun, tarian. Nah, dan saya memilih karena kue di bidang kue ini belum ada, jadi saya memilih ini. Kami juga tergabung dalam Majelis Belia Melayu Batubara. Jadi kami untuk melestarikan lah misi kami itu, termasuk membuat tanjak ini. Kalau resepnya itu kita ambil dari, betulan ada nenek kami dulu juga membuat kue dangai. Cuman dia tidak untuk komersil, tidak untuk dijual kalaupun ada yang mesan gitu. Terus ada adik mamak kami kan, jadi dari beliau lah saya mendapatkan resep ini. Saya coba ini kan, terus orang rumah yang coba mempraktekkannya lah kan. Memang kue dangai ini memang agak susah. Kalau nggak pandai itu tampilnya bisa nggak bagus gitu, bisa jadi menggumpal apa segala macam, itu dia harus pas dia. Untuk harga yang original kita tuh patokan dari itu 30.000, mulai dari 30 sampai 35.000. Ada yang model kalau untuk nikahan kita ada buat model loyang yang lop gitu. Nah, itu bisa di angka 40.000. Jadi kan ada sesuai request. Kalau yang normalnya itu antara 30 sampai 35.000 gitu lah. Jadi ini merupakan oven pertama yang kami pakai untuk memanggang kue dangai ini. Oven ini kalau untuk masuknya satu oven ini satu kali masak itu cuma bisa 4 loyang. 4 loyang itu menunggu dalam waktu 2 jam. Ya dibayangkan 2 jam itu cuma bisa dapat 4 loyang. Itulah yang awal-awalnya semulanya pakai ini oven. Jadi makanya oven ini tidak kami kemana-mana kan, tetap kami letakkan aja di sini sebagai pengingat kami bahwa pernah dulu menunggu dangai itu selama 2 jam dapat 4 loyang saja, seperti itu. Untuk menarik minat anak muda Melayu batubara, Haris dan istri memodifikasi kue dangai dengan menambahkan topping beraneka warna agar kelihatan lebih menarik dan menggugah selera. Modifikasi seperti ini ternyata berhasil menarik minat konsumen untuk membeli. Kalau dangai 56 ini khususnya itu kan kita tambah topping. Topping ya, ada macam-macam topping dia itu kan, ada yang kita buat coklat, ada rasa. Kalau coklat itu dia dalamnya juga coklat. Kalau tiramisu kadang kita buat campurannya ada yang gula merah, ada yang kadang bubuk kopi. Nah, terus kalau ada yang model green tea juga ada mix topping. Mix topping itu yang paling inilah kalau sekarang ini coklat original mix topping. Sama ada taro juga, strawberry itu yang membuat dangai 56 ini berbeda katanya. Ada yang bilang juga sih, ini bukan dangai batubara, ya kita untuk menarik minat anak-anak muda kan perlu perlu inovasi sedikit ya gitu kan. Idenya ya melihat dari pasar, misalnya katakan aja donat gitu kan. Donat itu kan awalnya paling seres saja. Jadi nengok-nengok donat, khususnya donat-donat yang di toko-toko retail itu kan ada pakai topping, coklat kami coba dulu, ternyata tampilannya bisa bagus, ya udah kita coba masukkan aja dari daftar menu gitu. Nengok pok kelapa ada tak buah tuh. Tapi ada sedikit tuh Untuk 10 ganding ada loh. Tapi musim panasnya payah ada buah. Gak sedikit. Panjat nih lah tak ada. Pakai parang tuh. Itu loh tak situ yang udah diambil tuh.
Kalau karyawan yang tetapnya kita paling yang jaga toko ini 1 orang, terus ada yang ngebantu di belah dalam tuh 1, terus ada jadi nanti diantar. Nah, untuk pengantarnya ada 1 orang sama untuk di belakang. Paling 4 orang yang itu, kecuali ada yang pesanan banyak itu baru kita tarik lagi yang harian. Yang normalnya paling 4 orang. Kalau pemasaran secara kalau untuk ke toko-tokonya paling sekitar Medan aja, Indrapura sekitar Batubara. Tapi kalau pesanan online kita lebih mau ini sih, kalau untuk pemasaran sih lebih online. Karena kalau toko-toko memang ada sekitar Batubara, karena mungkin ini cuman tahan seminggu, jadi mungkin tempat untuk menitipkan agak susah. Kalau kue dangay ini alhamdulillah minat masyarakat itu cukup tinggi. Apalagi kalau di kalangan menengah ke atas, karena sebut saja orang-orang yang kerja di kantor, Inalum, Pelindo gitu. Jadi kan kita menarik pasar itu sebenarnya menengah ke atas, karena mereka tuh butuh oleh-oleh untuk dibawa dari Batubara, pasti itu ya kan. Kalau dibawa yang lain nanti kan pasti itu daerah lain, orang pasti bertanya dari Batubara apa oleh-olehnya itu kan. Ada, tapi yang untuk yang khususnya itu kan belum ada, itu makanya pasarnya alhamdulillah cukup tinggi. Kalau normalnya kita buat tiap hari itu paling untuk stok di sini paling 50-an. Tapi kalau ada pesanan lain mungkin bisa jadi di atas itu. Ya, jadi kami itu punya namanya Dreamboat. Dreamboat ini adalah mimpi kan. Jadi selagi mimpi itu gratis, kita coba tulis apa yang kita mau. Cuman ada yang pergi ke Mekah 2024 umroh tapi belum tercapai. Mungkin kita usahakan lagi lah. Ini ada bangun masjid, ada memiliki toko. Tokonya alhamdulillah 2022 terrealisasi. Padahal dibuat sebelum ada toko sih sebenarnya. Terus ada memiliki pabrik oleh-oleh terbesar di Sumut. Ya, itu mungkin target 2025 tapi mungkin belum 2025 ya kan. Ada memiliki ladang kelapa. Jadi selain kelapa ini kan susah sekarang itu, jadi kita coba untuk kelapa itu kita ini kan alhamdulillah 2024 kemarin sudah terwujud. Terus kalau untuk mobil ini operasional kita belum, jadi untuk operasional belum, ini rumah tahan luas juga belum, selainnya juga belum. Inilah mimpi, istilahnya mimpi kita. Kue dangay buatan Haris ini berhasil dipasarkan keluar Kabupaten Batubara, bahkan ke luar negeri seperti Malaysia dan Brunei. Di Batubara sendiri, kue dangay juga memiliki tempat khusus di hati warga, khususnya suku Melayu. Apa aja nih, Kak? Rasanya apa aja nih, Kak? Kalau rasanya sangat ciri khas dengan kue Melayu. Setahu saya ini memang kue Melayu yang sekarang ini udah mulai menghilang lah ya. Tapi di sini dicoba dihidupkan kembali di tempat Pak Haris ini. Tentu dengan adanya varian yang banyak itu bisa menjangkau konsumen yang lebih luas lagi. Semisal kalau yang original itu kepada orang yang dewasa, kalau yang coklat-coklat dan topping-topping itu bisa ke anak-anak muda dan juga anak-anak. Ya, kami tentu sangat senang selaku masyarakat Kabupaten Batubara karena identitas Melayu Batubara itu terangkat kembali karena usaha kue Melayu ini, yaitu kue dangay ini. Harapan saya bisa diperhatikan oleh pemerintah, berkolaborasi, pendampingan, dan perlu disupport usaha daripada Pak Haris ini. Merupakan suatu kebanggaan dan kebahagiaan tersendiri bagi Haris ketika ia berkesempatan mengenalkan kue dangay legendaris Melayu ini kepada wisatawan mancanegara sebuah kapal pesiar dalam sebuah pameran UMKM yang difasilitasi oleh PT Pelindo Kuala Tanjung Batubara. Kalau kapal pesiar yang bersandar sekarang ini itu dari Singapura, Malaysia, dan Brunei. Jadi kan sebenarnya satu rumpun juga sih sebenarnya. Cuman mereka tuh kan pastinya mau cari oleh-oleh dari singgah di sini, oleh-olehnya apa kan?
Nah, kalau kemarin dia ke Medan ada oleh-oleh Medan, kalau ke Batubara apa oleh-olehnya? Ini pas ini, oh ada pas, langsung bungkus. Ada ini orang tuh langsung oleh-oleh Batubara. Ada. Selain kaos-kaos juga kue juga mereka ini kan semalam. Kalau dukungan ya alhamdulillah kami ini sangat bersyukur lah dengan pemerintah daerah. Ya, jadi mereka lah ibaratnya orang tua angkat bagi kami. Karena dari mereka lah kami diperkenalkan, jadi diajak ikut-ikut bazar, ada event-event misalnya di PRSU atau di luar dari Sumut ini, alhamdulillah Dangai Limon ini tetap dibawa karena itu tadi kita menonjolkan oleh-oleh khas Batubara. Tagline oleh-oleh khas Batubara itu ternyata membawa berkah bagi kami sendiri karena kan yang lain belum ada yang membuat oleh-oleh khas gitu. Jadi kami buat jadi inilah makanan yang unggulan istilahnya gitu. Selain mengembangkan usahanya, Haris yang juga masih keturunan keluarga kerajaan Lima Laras ini giat melestarikan budaya Melayu Batubara. Ia selalu menyempatkan diri untuk berpartisipasi dalam pagelaran budaya di daerahnya. Oh, kalau untuk keturunan itu kan kebetulan saya juga asli dari Lima Laras. Nah, rumah saya tak kalah jauh dari istana itu. Istana itu menjadi tempat bermain kami kalau kecil-kecil dulu. Dari zaman kecil di dalam itu tempat kami main aja tuh. Kalau untuk silsilahnya itu kebetulan Atuk Azmin saya itu masih tergolong atuk saya lah. Atuk saya manggil itu. Nah, kalau atuknya itu orang tua dia, mak dia itu sama onyang kami itu adik-beradik. Gitu ke saya. Nah, jadi kami kalau di Lima Laras itu memang kalau orang penduduk asli yang di situ bukan pendatang itu memang rata-rata saling keterkaitan. Wah, kalau dulu sempat kami main lah pula kan masih bisa itu dek-deknya itu masih bisa kami main apa kalau kami bilang sini main kridek kan, main hong gitu kan. Kami nyuruh sembunyi itu di atas dek itu dari depan sampai ke belakang. Tangga pusing itu tempat kami main aja itu. Terus kalau setiap hari raya, hari libur itu pasti ramai. Ya sedihnya pasti. Sempat kemarin kami mau buat donasi koin untuk Istana Lima Laras. Saking sedihnya itu menunggu kehancuran saja kan jadi sedih kami itu. Sengaja kami buat kalau ada event-event Melayu kami buat di situ. Batubara Betanjak dari tahun 2020 sampai 2024 kemarin kami buat di situ aja. Itu untuk menggugah hati para pemerintahan lah dari kementerian apa segala untuk ini kan kasihan ya kan. Jadi cuman istana itu yang ada di Sumatera Utara ini cuma tinggal 2 lagi aja. Istana Maimun sama Istana Lima Laras. Jadi kalau udah Istana Lima Laras nanti hancur, tinggallah Istana Maimun satu-satunya. Itu yang kami sedihkan. Jadi kami berharaplah untuk bisa direnovasi atau dipugar lah itu. Ya kedepannya saya ingin tuh 56 ini jadi pusat oleh-oleh terbesar di Sumatera Utara. Itu harapan saya ya, terbesar. Nah, selain kue Dangai ini, saya pun juga punya cita-cita untuk melestarikan kue-kue yang lainnya di dalam bingkai 56 ini. Kalau Sodap kasih tahu kawan, kalau Kuang Sodap kasih tahu kami. Kalau Kuang banyak, boleh lagi.